Baik teman-teman, kali ini di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana tips supaya Anda bisa jadi perhatian audien. Jadi dengan tips ini, audien akan terhipnotis untuk memperhatikan Anda terus-menerus, kemudian juga mengikuti apa yang Anda sampaikan. Nah, tentu saja harapannya adalah ketika audien itu mengikuti apa yang Anda sampaikan, terus memberikan perhatian, fokus kepada pembicaraan Anda, maka visi dari komunikasi itu tercapai. Apa itu visi komunikasi itu? Yaitu apa yang Anda persepsikan dalam benak dan pikiran Anda akan sama persis dipersepsikan oleh audien Anda. Nah, ini yang saya maksud dengan tips ini akan menghipnotis audien Anda sehingga terus memberikan perhatian terhadap apa yang Anda sampaikan. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Belajar Berlatih Public Speaking secara online. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat audien Anda akan terkesima dengan penampilan Anda, gaya bicara Anda, gitu ya. Dengan gaya bicara yang akan saya sampaikan, maka Anda akan bisa menghipnotis audien dan mereka akan tetap memberikan perhatian terhadap apa yang Anda sampaikan. Oke, jadi sebelum saya sampaikan lagi apa yang ingin saya utarakan kepada Anda, tipsnya seperti apa, untuk Anda jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update video, Anda akan mendapatkan notifikasi untuk yang pertamanya ya. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol like dan juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda sama sedang mencari tips bagaimana membuat audien terhipnotis dengan apa yang Anda sampaikan. Oke, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika Anda berbicara. Yang pertama, di 30 detik pertama, usahakan menjawab rasa penasaran dari audien. Jadi usahakan 30 detik pertama itu menyampaikan jawaban atas penasaran atau keingintahuan audien itu. Singkat saja. Kan panjang, ya betul, tapi singkat saja dulu 30 detik itu. Nah, perpanjangannya nanti akan di menit-menit yang berikutnya. Yang penting Anda tarik perhatian dulu, buat mereka terjawab keingintahuannya dengan kalimat yang sederhana. Kalimat yang sederhana itu kan memancing untuk memberikan perhatian berikutnya. Nah, yang berikutnya 30 detik pertama, 30 detik berikutnya adalah dan seterusnya. Maka berceritalah dengan gaya cerita Anda tentang jawaban tadi. Karena jawabannya itu 30 detik, maka tentu saja sebenarnya tidak cukup untuk menjawab pertanyaan di benak audien. Tetapi dengan 30 detik yang pertama itu, dengan cerita singkat, mereka sudah terjawab. Nah, pertanyaan berikutnya yang perlu dijawab. Jawabnya adalah dengan bercerita, kisah nyata, storytelling gitu ya. Jadi pengalaman ataupun kasus yang pernah Anda alami atau peristiwa yang pernah Anda alami yang menjawab di menit 30 detik tadi ya. Jadi berikutnya kan begitu. Jadi menjawab atau bukti-bukti. Jadi bukti-bukti yang berikutnya dalam bentuk bercerita. Itu akan menarik perhatian karena bercerita, pengalaman itu berbeda dengan menyampaikan doktrin ya. Pengalaman akan lebih menarik untuk audien Anda. Nah, yang berikutnya adalah ada beberapa cara berkomunikasi. Yaitu yang pertama adalah artikulasinya. Gaya bicara oke, tetap seperti Anda kalau bercerita. Kemudian artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu adalah cara pengucapan kata yang tepat. Jadi kalau di breakdown jadi huruf, maka hurufnya harus dikatakan dengan jelas. Kalau A ya bilang A, I, U, O, E gitu ya. Itu kalau vokal. Kalau konsonan ya A, B, C, B, C, kemudian D, F gitu ya. Nah, cara belajarnya gimana artikulasi itu? Nah, cara belajarnya artikulasi itu adalah dengan mengucapkan huruf tadi.
Konsonan diucapkan dengan tepat, vokal juga diucapkan dengan tepat sesuai dengan konstruksi alat bicara kita. Ada lidah, ada rongga mulut, ada tenggorokan gitu ya. Nah, semuanya diucapkan sesuai dengan konstruksi yang ada di dalam alat bicara kita. Nah, itu artikulasi. Surabaya ya dibilang Surabaya gitu ya. Kemudian kalau Jakarta ya bilang Jakarta, jangan Jakarta, Surabaya gitu. Nanti Sidoarjo ya Sidoarjo, Sidoarjo kan gitu ya. Kemudian Lamongan ya Lamongan kan gitu. Jangan dipotong-potong, nanti jadi nggak jelas. Artikulasi, pengucapan, atau dalam bahasa Inggrisnya pronunciation gitu ya. Nah, itu harus dilakukan dengan tepat. Kemudian setelah artikulasi itu intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya nada bicara kita. Kapan kita nada tinggi, kapan kita menggunakan nada rendah, kapan kita menggunakan nada sedang. Jadi kalimat itu mendayu-dayu begitu ya, tapi tidak mengakibatkan ngantuk, dinamis ya. Gaya bicaranya dinamis, tidak monoton. Karena biasanya kalau kita SD dulu, waktu sekolah dasar, gaya bicaranya monoton. Gitu terus. Nah, itu monoton. Nggak enak nanti. Kalau lama-lama nggak enak. Kalau sekali nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lama itu nggak akan enak. Karena itu gaya bicaranya intonasinya harus dinamis. Kapan naik, kapan turun, kapan merendah gitu ya nada bicaranya. Tapi tetap artikulasinya jelas. Nada tinggi itu bukan berteriak tapi naik gitu ya, bukan berteriak. Kemudian nada rendah, sedang. Ada caranya, nanti kita bikinkan video tersendiri ya. Nah, itu intonasi. Kemudian aksentuasi. Apa perlunya aksentuasi? Aksentuasi itu kalau dalam bahasa tulis itu cetak miring, italik gitu ya. Kalau dalam pengetikan huruf italik atau di bold atau underscore garis bawah. Nah, untuk apa gunanya? Untuk hal-hal yang kita anggap penting itu harus ditekankan. Penekanannya macam-macam. Dengan cara, ya kalau dalam bahasa tulis tadi ada di garis bawah, ada cetak tebal, ada italik, miring gitu, cetak miring. Nah, kalau dalam berbicara maka macam-macam juga. Bisa memperlambat kata. Jadi ketika kita ketukannya tek 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 tek, ketika ada kata yang penting maka agak lambat, tek 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 itu. Jadi terjadi fenomena yang sangat langka. Nah, itu aksentuasi. Jadi misalnya begini, pada hari-hari biasa para petani berangkat ke sawah, kemudian ke ladang. Nah, tapi pada hari ini nampaknya mereka, jadi ditekan, powernya ditambah, kemudian diperlambat, itu akan memberikan satu penekanan yang kita anggap penting. Nah, itu aksentuasi yang ketiga itu kan ya. Jadi pertama artikulasi, kemudian intonasi, aksentuasi yang dianggap penting gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kecepatan. Jadi kecepatan kita berbicara, bagaimana kita per kalimatnya itu seperti apa. Nah, macam-macam. Kalau kita mau presentasi dengan ya lihat audiennya gitu ya. Jadi ya rata-rata kecepatannya paling enggak 120 kata atau 112 kata per menit gitu ya. Itu yang kecepatan standar. Nah, itu beberapa yang perlu dicatat. Kemudian yang berikutnya, kalau presentasinya itu jangkanya agak panjang ya, 1 jam atau setengah jam, nah nanti bisa diselingi. Jadi kalau tadi urut-urutannya begini kan, 30 detik gunakan untuk menjawab keingintahuan audien. 30 detik, batasi 30 detik. Kemudian detik ke 31 dan seterusnya gunakan menjawab atau menjelaskan yang 30 detik tadi dengan cerita, pengalaman. Itu akan menarik, enjoy. Nah, kemudian menit ke-15 biasanya sudah mulai turun perhatiannya. Bikin joke yang memang terkait dengan materi pembahasan itu. Nah, jadi segar lagi, perhatian lagi.
Nah, nanti kemudian menit ke-30 muncul lagi joke, segar lagi. Menit ke-45 gunakan lagi. Nah, sampai menit yang terakhir atau menit ke-60 kalau memang jatahnya 1 jam. Nah, itu beberapa catatan, beberapa tips yang bisa Anda gunakan supaya audiens bisa terhipnotis untuk tetap memperhatikan apa yang Anda bicarakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam dan sukses.